Kompolnas menyampaikan bahwa Mabes Polri akan segera membahas kasus dugaan suap tambang ilegal yang menyeret Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Nantinya kasus ini akan dibahas pasca perhelatan KTT G20. Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyebutkan saat ini Korps Bayangkara masih fokus melakukan pengamanan pelaksanaan KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada pekan depan. Setelah G20, kata Beni, Mabes Polri akan segera melakukan rapat bersama untuk membahas kasus tersebut. Di sisi lain, Beni mengaku saat ini pihaknya juga telah mengantongi laporan hasil penyelidikan atau LHP Divisi Propam Polri yang telah beredar luas di media sosial. Beni menyatakan Kompolnas masih melakukan pendalaman sembari berkoordinasi dengan Inspektorat Pengawasan Umum atau Itwasum di internal Korps Bayangkara. Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD menyinggung adanya perang bintang di Polri dalam isu mafia tambang ilegal. Perang bintang yang dimaksud yakni saling serang para perwira tinggi Polri terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam isu tambang ilegal, Mahfud MD melihat adanya keanehan terkait video testimoni mantan anggota Polri Ismail Bolong yang tersebar. Keanehan disebabkan adanya klarifikasi dari video yang juga dilakukan oleh Ismail Bolong. Sebelumnya, beredar video pernyataan Ismail Bolong terkait kasus tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur yang menyeret nama Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Ia tampak sedang membacakan sebuah surat pengakuan yang menyatakan dirinya adalah seorang pengepul dari konsesi tambang batubara ilegal. Tambang tersebut terletak di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam video itu, ia mengaku memperoleh keuntungan dari hasil pengepulan dan penjualan tambang batubara ilegal mencapai 5 hingga 10 miliar rupiah per bulannya. Keuntungan diperoleh sejak Juli 2020 hingga November 2021. Tambang ilegal di Kaltim tersebut disebutkan Ismail telah mendapat backingan dari Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Diduga Kabarreskrim backingi kegiatan ilegal tersebut agar tidak tersentuh kasus hukum. Sebagai balasannya, Ismail juga memberikan uang sebesar 6 miliar rupiah kepada Agus Andrianto yang disetorkan sebanyak 3 kali, yakni pada bulan September, bulan Oktober, kemudian bulan November 2021 dan masing-masing 2 miliar rupiah. Ismail mengatakan uang tersebut disetorkan langsung ke Komjen Agus di ruang kerja Barreskrim Polri setiap bulannya sejak Januari hingga Agustus 2021. Namun selesai video tersebut viral, Ismail Bolong justru muncul ke publik dan memberikan klarifikasi. Ismail Bolong yang merupakan mantan anggota Polresta Samarinda ini mengklarifikasi video pernyataannya soal tambang batubara ilegal di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Atas beredarnya video itu, Ismail Bolong mengklarifikasi bahwa penyerahan uang kepada Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto tidaklah benar. Ismail mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Kabarreskrim, apalagi sampai menyerahkan uang. Ismail mengatakan video tersebut dibuat dalam kondisinya yang diintimidasi pada Februari 2022 lalu. Ia mengatakan perekaman video itu adalah anggota Paminal dari Mabes Polri. Video itu direkam melalui ponsel iPhone milik 1 dari 6 anggota Paminal Mabes yang datang khusus ke Balikpapan. Sebelum direkam, Ismail Bolong diperiksa di ruang Propam Polda Kaltim di Balikpapan. Ia diperiksa mulai pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah hingga pukul 2 dini hari. Karena tak bisa berbicara dan dalam tekanan, akhirnya ia terus diintimidasi dan dibawa ke hotel lantai 16. Ismail Bolong mengungkap dirinya diminta membaca naskah yang berisi testimoni penyerahan uang kepada petinggi Polri. Ia bahkan diancam oleh Brigjen Hendra Kurniawan lewat telepon akan dibawa ke Propam Mabes Polri apabila enggan membaca tulisan tersebut. Akhirnya konsep tulisan itu ia bacakan dan direkam menggunakan ponsel. Yang menyebut karena tekanan dan ancaman dari Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Karo Paminal Propam Mabes Polri, Ismail Bolong mengajukan pensiun dini bulan April 2022. Namun kemudian pensiun dininya baru disetujui pada 1 Juli 2022.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.